Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan melakukan pemaparan mengenai pengantar geologi untuk memenuhi tugas mata kuliah geologi teknik. Next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Elia Salsabila dengan NPM 246466028. Kemudian Minhalina Maulida dengan NPM 246466032. Kemudian Rizky Sri Suryani dengan NPM 246466035. Dan yang terakhir ada Dia Ayu Panca dengan NPM 246466041. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai definisi dan juga pengertian dari geologi. Geologi merupakan ilmu yang membahas tentang sifat-sifat dan bahan-bahan yang membentuk bumi, struktur, proses, dan sejarahnya sejak terbentuk hingga sekarang. Cabang utama geologi. Geologi lazimnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pertama geologi fisik dan kedua geologi dinamis. Geologi fisik atau physical geologi. Suatu studi yang khususnya mempelajari sifat-sifat fisik dari bumi seperti susunan dan komposisi daripada bahan-bahan yang membentuk bumi, selaput udara yang mengitari bumi, khususnya bagian yang melekat dan berinteraksi dengan bumi. Kemudian, selaput air atau hidrosfer, serta proses-proses yang bekerja di atas permukaan bumi yang dipicu oleh energi matahari dan tarikan gaya berat bumi. Proses-proses yang dimaksud dapat dijabarkan sebagai pelapukan, pengikisan, pemindahan, dan pengendapan. Kedua, ada geologi dinamis, merupakan bagian dari ilmu geologi yang mempelajari dan membahas tentang sifat-sifat dinamika bumi. Sifat, sifat ini berhubungan dengan perubahan-perubahan pada bagian bumi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang dipicu oleh energi yang bersumber dari dalam bumi, seperti kegiatan magma yang menghasilkan vulkanisme, gerak-gerak litosfer akibat daya arus konveksi, gempa bumi, dan gerak-gerak pembentukan cekungan pengendapan dan pegunungan. Sejarah ilmu perkembangan Sejarah perkembangan ilmu geologi. Ilmu geologi dapat dikatakan baru dimulai pada sekitar tahun 500 hingga 300 tahun sebelum Masehi, yang didasarkan kepada fakta-fakta yang disusul dengan pemikiran-pemikiran dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh pakar-pakar filsafat Yunani dan geologi sejak perkembangan ilmu geologi tentang bumi. Kedua, berkembang menjadi ilmu terapan dalam eksplorasi bahan, tambang, energi, teknik sipil, dan mitigasi bencana. Kemudian ada arti waktu dalam geologi. Sebagai landasan prinsip untuk dapat mempelajari ilmu geologi, kita harus menganggap bumi itu sebagai suatu benda yang secara dinamis berubah sepanjang masa, setiap saat dan setiap detik. Maka salah satu segi yang khas dalam geologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya yaitu menyangkut waktu. Kemudian ada pertanyaan dari timbul pertanyaan yang timbul dari hubungan dengan masa waktu, yaitu apakah kejadian-kejadian seperti proses-proses alam yang dapat kita amati sekarang ini, seperti pengalirannya air di permukaan, gelombang yang memecah pantai, sungai yang mengalir sambil mengikis dan mengendapkan bebannya dan lain-lain, juga berlangsung di masa-masa lampau selama bumi ini berkembang. Kemudian pertanyaan itu dijawab oleh James Hutton, seorang ilmuwan alam yang kemudian dianggap sebagai bapak dari ilmu geologi.
untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu pernyataan yang sekarang dikenal sebagai Doctrine of Uniformitarianism. James Hutton kemudian dikenal sebagai Huttonian Revolution, mengemukakan pemikiran-pemikirannya sebagai berikut, bahwa proses-proses alam yang sekarang ini menyebabkan perubahan pada permukaan bumi juga telah bekerja sepanjang umur di bumi ini. Dengan perkataan lain, apa yang kita lihat, kita amati yang terjadi pada bumi sekarang ini, itu juga berlangsung pada masa lampau. Ia juga mengamati bahwa proses-proses tersebut yang walaupun bekerja sangat lambat, tetapi yang akhirnya mampu menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat besar pada bumi. Ini berarti bahwa untuk itu diperlukan waktu yang sangat lama, yang kemudian disimpulkan bahwa umur bumi ini sangat tua. Yang kemudian ada bahwa bumi ini sangat dinamis, yang berarti mengalami perubahan secara terus-menerus mengikuti suatu pola atau daur siklus yang berulang-ulang. Hutton menganggap bahwa kejadian-kejadian meletusnya gunung berapi dalam sekejap dan tiba-tiba kemudian gempa bumi, tanah longsor itu hanya sebagai bagian kecil saja dari proses uniformitarianisme itu. Next. Next. Kemudian ada skala waktu geologi. Skala waktu geologi dibagi menjadi tiga, yaitu ada skala waktu relatif, skala waktu absolut, dan yang ketiga ada umur bumi. Skala waktu relatif itu dikembangkan pertama kalinya di Eropa sejak abad 18 sampai ke 19. Berdasarkan skala waktu relatif, sejarah bumi dikelompokkan menjadi eh, ion masa yang terbagi menjadi era kurun. Era dibagi ke dalam period zaman, dan zaman dibagi-bagi menjadi epoch atau kala. Kemudian ada skala waktu absolut atau radiometrik. Skala waktu relatif didasarkan pada kehidupan masa lalu atau fosil. Bagaimana kita dapat menempatkan waktu absolut radiometrik ke dalam skala waktu relatif, dan bagaimana pula ahli geologi dapat mengetahui bahwa bumi itu telah berumur sekitar 4,6 miliar tahun. Kemudian ada fosil yang tertua yang diketahui berasal dari batuan yang diendapkan kurang lebih 3,5 miliar tahun lalu. Kemudian ada fosil yang memiliki cangkang dengan jumlah yang berlimpah. Diketahui bahwa pertama kali muncul pada batuan-batuan yang berumur 570 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir ada umur gunung es yang terakhir terbentuk adalah 10.000 tahun yang lalu. Yang ketiga ada skala waktu geologi umur bumi. Berdasarkan hasil penentuan umur dari batuan-batuan tertua dan kristal tertua menunjukkan bahwa bumi paling tidak berumur 4,3 miliar tahun. Namun demikian penentuan umur terhadap batuan-batuan yang ada di bumi belum dapat untuk memastikan umur dari bumi. Penentuan umur bumi yang paling baik adalah didasarkan pada rasio umur PB dalam Troilet pada batuan iron meteoroid yang diambil dari Canyon Diablo meteoroid menunjukkan bahwa umurnya itu 4,54 miliar tahun. Sebagai tambahan, baru-baru ini telah dilaporkan bahwa hasil penanggalan radioaktif UPB terhadap butiran-butiran mineral zikron yang berasal dari batuan sedimen yang ada di Australia Barat bagian tengah diperoleh umurnya ada 4,4 miliar tahun. Next. Baik, selanjutnya memasuki konsep dan hukum geologi. Jadi ada 5 konsep dan hukum geologi. Yang pertama yaitu uniformitarianisme. Jadi uniformitarianisme seperti yang rekan saya tadi jelaskan itu adalah prinsip yang menyatakan bahwa proses geologi yang terjadi di masa lalu dapat dijelaskan oleh proses yang sama
yang terjadi saat ini, seperti terjadinya erosi, sedimentasi, dan vulkanisme yang kita amati saat ini juga terjadi pada masa lampau. Konsep ini diperkenalkan oleh James Hutton pada abad ke-18. Prinsip ini menjadi dasar pemahaman bahwa sejarah bumi dapat dipelajari melalui proses geologi modern dengan asumsi bahwa masa kini adalah kunci dari masa lalu. Selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu prinsip dasar geologi atau Steno. Prinsip ini dikembangkan oleh Nicolaus Steno yang memberikan dasar-dasar untuk memahami hubungan antar lapisan batuan. Jadi ada 3 jenis lapisan batuan. Yang pertama ada horizontalitas asli atau original horizontality. Jadi lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan dalam posisi horizontal. Jika saat ini lapisan tersebut miring atau terlipat, berarti terjadi gangguan setelah proses pengendapan. Yang kedua yaitu superposisi atau law of superposition. Dalam urutan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan paling bawah adalah yang tertua dan lapisan di atasnya lebih muda secara berturut-turut. Dan yang ketiga, kesinambungan lateral atau lateral continuity. Lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan secara kontinu di seluruh area, kecuali ada hambatan atau batas seperti cekungan. Jika terdapat jurang atau pemisahan, itu kemungkinan terjadi setelah pengendapan. Konsep yang ketiga yaitu keselarasan dan ketidakselarasan. Keselarasan atau conformity terjadi ketika lapisan batuan diendapkan tanpa gangguan, menghasilkan hubungan lapisan yang kontinu. Untuk ketidakselarasan atau unconformity merupakan jeda dalam pengendapan yang ditandai oleh adanya erosi atau pelapukan sebelum pengendapan baru terjadi. Jenis-jenisnya meliputi yang pertama ada angular unconformity, lapisan yang lebih tua miring atau terlipat sebelum ditutupi lapisan horizontal. Yang kedua ada disconformity, ketidakselarasan di antara lapisan sedimen sejajar yang menunjukkan adanya erosi. Dan yang ketiga yaitu non-conformity, batuan sedimen yang terendap di atas batuan beku atau metamorf yang tererosi. Untuk selanjutnya itu konsep yang keempat ada transgresi dan regresi. Transgresi, pergerakan garis pantai ke arah daratan akibat kenaikan muka air laut atau penurunan daratan, menyebabkan sedimen laut seperti batu gamping mengendap di atas sedimen daratan, yaitu pasir. Untuk regresi, yaitu pergerakan garis pantai ke arah laut akibat penurunan muka air laut atau kenaikan daratan, menyebabkan sedimen daratan mengendap di atas sedimen laut. Jadi perubahan ini mencatat sejarah dinamika lingkungan geologi dan dapat digunakan untuk memahami perubahan iklim atau tektonik. Dan yang terakhir yaitu konsep cross-cutting relationships. Prinsip ini menyatakan bahwa batuan atau struktur geologi yang memotong lapisan lain lebih mudah dari batuan yang dipotong. Contohnya, jika sebuah dik vulkanik memotong lapisan batuan sedimen, maka dik tersebut lebih mudah dari lapisan yang dipotongnya. Jadi prinsip ini digunakan untuk menentukan urutan relatif kejadian geologi dalam sejarah bumi. Nah, konsep dan hukum geologi ini membantu kita memahami sejarah dan dinamika bumi, termasuk hubungan waktu relatif antar peristiwa, dinamika lingkungan, serta proses geologi yang membentuk permukaan bumi seperti yang kita lihat saat ini. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ini, kita dapat merekonstruksi evolusi geologi suatu daerah dengan lebih akurat. Kemudian kita memasuki ke bagian kesimpulan ya. Jadi dari presentasi ini kesimpulannya yaitu geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi termasuk struktur, proses, dan sejarahnya. Terbagi menjadi geologi fisik dan dinamis. Ilmu ini berkembang dari pemikiran filsuf Yunani hingga menjadi alat terapan dalam eksplorasi, pembangunan, dan mitigasi bencana. Konsep penting seperti uniformitarianisme menegaskan bahwa proses alam masa kini juga terjadi di masa lalu. Dengan skala waktu relatif dan absolut, umur bumi diperkirakan 4,54 miliar tahun. Prinsip-prinsip geologi membantu memahami dinamika perubahan bumi secara menyeluruh. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.
presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.